Hai, ketemu dengan saya lagi, Ramayanti Alfian Rusid. Kali ini saya ingin memaparkan mengenai Vedik dari Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep lahir di Surakarta di 25 Desember 1994. Kaisang ini ascendennya adalah Pisces, Lordnya Jupiter, rasinya Virgo, Lordnya Mercury, dan naksatranya adalah Utara Falguni. Kita coba lihat ya beberapa yang tergambar dari Vedik seorang Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep kalau kita lihat di rumah keduanya itu ada Ketu. Ini menggambarkan memang sewaktu dibesarkan atau kehidupan dari masa kecilnya sampai dengan dia dibesarkan bukan dalam kondisi yang serba berkecukupan gitu ya. Kita tahu sebelum Bapak Jokowi meningkat karir dan juga sampai dengan saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia, perjuangannya juga tidak mudah. Nah, ini tergambar Kaisang ini dibesarkan dari kondisi yang memang bukan yang wah gitu ya, atau yang sangat-sangat berkecukupan. Bisa dikatakan dari keluarga yang waktu itu sepertinya tidak berkecukupan. Kemudian Kaisang ini kalau dilihat apakah lebih cocok karir atau bisnis, sebenarnya Kaisang bisa keduanya. Namun dari beberapa parameter yang dilihat seperti ada Neptunus di rumah ke-10-nya, ini kecenderungannya Kaisang lebih cocok di dunia bisnis ya. Walaupun sebenarnya karena ada Sun di sana, Kaisang juga bisa kalau misalnya mau mencalonkan diri sebagai entah itu calon legislatif atau calon bupati atau calon kepala daerah ya, seperti kakaknya saat ini sudah menjabat sebagai wali kota Solo. Itu ada kemungkinannya karena ada Sun di rumah ke-10. Tapi kalau kita bicara apakah lebih cocok karir atau bisnis, cenderungnya adalah lebih ke bisnis. Nah, bisnisnya apa saja sih gitu ya? Bisnisnya yang cocok ini ada beberapa, seperti usaha yang berkaitan dengan sepatu, klinik hewan, atau berkaitan dengan penyembuhan atau healing, atau yang hubungannya dengan anak, misalnya memiliki biro psikologi terkait dengan anak, atau juga tadi ada usaha sepatu karena berkaitan dengan kaki atau pijat refleksi. Mungkin Kaisang ingin melebarkan lagi usahanya atau bisnisnya yang sekarang lebih banyak di kuliner, dan saat ini sudah diangkat juga menjadi komisaris di Rans Entertainment. Mungkin bisa mau mengusahakan atau melebarkan bisnisnya, bisa ke bidang-bidang tersebut. Kalau lihat dari Vediknya cocok ya untuk di bisnis di bidang-bidang tersebut. Kemudian Kaisang ini di rumah ke-10-nya juga ada Mercury. Ini menggambarkan bahwa bisa sampai dengan puncak gitu ya, berhasil dan sebagainya. Namun memang diperlukan kerja keras dan juga disiplin. Kenapa? Karena di 12 house-nya ada Saturn. Saturn ini berkaitan juga di 12 house itu berkaitan dengan pengeluaran yang tidak terduga gitu ya, atau ada hal saja yang memang harus dibereskan. Nah, ini semoga bisa menjadi alert untuk Kaisang, jadi dengan kerja keras dan juga disiplin. Kemudian kalau berkaitan dengan pendapatan tadi, ada juga Uranus di 11 house ya. Uranus di 11 house itu juga berkaitan juga dengan sudden change di pendapatan gitu ya. Jadi ada kondisi yang tiba-tiba berubah, yang mungkin yang tadinya banyak sekali yang didapatkan kemudian tiba-tiba berkurang atau sama sekali tidak ada. Nah, ini juga bisa menjadi alert. Tadi kalau rumah ke-12 salah satunya berkaitan juga dengan pengeluaran. Nah, di rumah ke-11 ini berkaitan dengan gain, apa yang bisa didapatkan. Di situ ada Uranus, jadi bisa menjadi alert ya untuk Kaisang. Kemudian Kaisang ini kalau hubungannya dengan orang tuanya, terutama dengan ayahnya, Kaisang ini memang kalau kita lihat ya dari mungkin beberapa video atau vlog atau berita-berita kan sempat bermunculan bagaimana Kaisang
merespon atas apa yang disampaikan oleh ayahnya terkait dengan kehidupannya. Memang tergambar di sini hubungannya ini cukup intens dengan ayahnya, jadi mungkin cukup sering juga ya berbeda pendapat dengan sosok ayah. Kemudian Kaisang ini terdapat conjunction Venus dan Rahu di rumah ke-8. Ini menggambarkan apa ya gitu ya? Bisa tergambar adalah tadi Kaisang ini memiliki standar-standar tertentu tentang hidupnya, tentang cara hidupnya dia atau menjalani hidup dan juga terhadap pasangan. Jadi mungkin biasa ya antara orang tua dan anak, tapi memang kelihatan Kaisang ini kalau dari Vedicnya cukup intens hubungannya dengan ayahnya. Kemudian berkaitan dengan pasangan, Kaisang sepertinya nanti pasangannya itu cenderung baperan. Jadi Kaisang juga harus tahu bagaimana memanage nih perasaan dari pasangannya, karena di rumah ketujuhnya ada Moon, ada planet Moon di sana. Kemudian setelah menikah atau setelah umur 36 tahun, terlihat bahwa Kaisang ini lebih banyak atau lebih sering dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Jadi kayaknya harus mawas diri juga tentang itu ya. Terlihat di Navamsa chartnya. Kemudian ada Venus juga di rumah ke-8. Itu artinya mungkin pasangannya nanti wow banget gitu ya, karena ada yang dibawa dari pasangannya. Tadi saya sampaikan hubungan dengan ayahnya itu yang memang cukup intens. Tapi Kaisang sendiri ini adalah tipikal orang yang bisa dikatakan tuh cukup religius atau spiritual, karena ada Jupiter di rumah ke-9. Ini juga menggambarkan bagaimana sosok dari ayahanda dari Kaisang yang memang baik banget gitu, karena ada Jupiter di rumah ke-9. Kaisang sendiri kalau berkaitan dengan profilnya, ini juga dari Vedicnya terlihat sebagai seorang yang family man ya. Kenapa? Karena naksatranya adalah Uttara Phalguni. Nah, Uttara Phalguni ini menyangkut tadi gambaran bahwa seorang yang family man, kemudian memang beban yang ditanggung cukup banyak, dan juga memang memiliki karakter yang baik gitu ya, atau pada dasarnya secara personal Kaisang ini adalah memang tergambar seorang yang baik sekali. Tapi tadi harus kerja keras dan disiplin ya Kaisang ya. Dan tadi bisnisnya ada beberapa yang sudah tergambar yang cocok seperti apa, mungkin bisa ekspansi ke arah bisnis tersebut. Kemudian tadi yang cukup intens tadi sudah digambarkan karena ada Pluto di rumah ke-10. Dan kemudian tadi kalau misalnya mau maju ke apa namanya ke bidang yang berkaitan dengan pemerintahan bisa. Tapi kalau berorganisasi dari Vedicnya disarankan untuk tidak berorganisasi gitu ya, karena memang kurang pas kalau misalnya berkaitan dengan organisasi. Mungkin kalau dilihat dari bagaimana kaitannya dengan organisasi tertentu, Kaisang mungkin nggak terlalu juga kita dengar expose-nya di bidang tersebut. Kemudian kalau saya lihat di sini dari Vedicnya ada Star Regulus. Nah, ini memang dari Vedic Kaisang tergambar Kaisang ini memang dekat dengan kekuasaan atau memang bisa memiliki kekuasaan. Ya, kita tahu Kaisang ini adalah anak dari salah satu presiden di Indonesia, Bapak Jokowi. Nah, itu bisa dikaitkan juga ya, memiliki kekuasaannya juga gitu dengan dekat kekuasaan karena memang anak. Dan Kaisang memang dengan Star Regulus ini dapat memiliki ketenaran. Seperti itu gambaran dari saya. Satu lagi saya kaitkan dengan show. Kaisang ini show-nya adalah anjing kayu. Nah, di tahun 2022 harusnya baik-baik saja gitu ya, asalkan tadi kerja keras dan juga disiplin berkaitan dengan pendapatan, berkaitan dengan bisnisnya. Namun perlu diperhatikan adalah soal kesehatan. Jadi Kaisang harus
lebih menjaga kesehatannya. Hidup sehatnya pastinya tetap terus dilanjutkan ya. Kan kita tahu Kaisang juga suka olahraga, juga hidup sehat gitu, badannya udah berotot nih saat ini. Kemudian tadi berkaitan dengan bisnis, selain tadi kerja keras dan juga disiplin, tentunya harus lebih bijaksana dan harusnya bisa Kaisang untuk lebih bijaksana berkaitan dengan bagaimana manajemen bisnisnya. Kaisang juga tadi kita juga lihat ya, memiliki pribadi yang baik gitu kan ya, juga sebenarnya setia dan orang yang dapat diandalkan. Itu dari saya, sampai ketemu lagi di pembahasan Felix selanjutnya dari saya. Bye.